Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Said dari kelas Biologi semester 4. Di sini saya akan mencoba mereview mengenai materi mata kuliah Geologi Vertebrata mengenai variasi intrapopulasi. Apa sih variasi intrapopulasi itu? Oke, langsung aja kita bahas ya. Variasi dapat diartikan sebagai keberagaman, intra diartikan sebagai di dalam, dan populasi diartikan sebagai sekumpulan makhluk hidup dalam satu spesies. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi intrapopulasi adalah keberagaman yang terjadi pada individu dalam satu spesies yang sama. Spesies yang sama. Yang berarti bahwa walaupun individu tersebut berada dalam satu spesies yang sama, tetapi individu tersebut memiliki beberapa perbedaan, baik itu secara morfologi, karakteristik maupun tingkah laku. Berikut ini adalah beberapa istilah atau hal-hal yang harus kita pelajari saat kita akan mempelajari atau membahas mengenai variasi intrapopulasi. Yang pertama, pena atau penon. Pena atau penon merupakan keadaan morfologi yang tampak dari luar pada suatu individu atau ukuran fenotip suatu individu atau spesies dalam satu populasi. Yang kedua atau istilah yang kedua yaitu sibling atau kritik spesies. Sibling atau kritik spesies sendiri adalah keadaan di mana suatu spesies atau individu memiliki kesamaan yang sangat sama, baik itu secara morfologi, karakteristik maupun tingkah laku. Tetapi individu tersebut mengalami isolasi reproduksi, yang artinya individu tersebut atau spesies tersebut tidak dapat melakukan proses perkawinan atau tidak dapat melakukan proses reproduksi, sehingga individu tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan. Istilah yang selanjutnya yaitu ganepol. Ganepol sendiri berarti sekumpulan alel unik yang berada dalam satu populasi. Artinya, sekumpulan alel yang unik yang dimiliki oleh satu spesies dalam satu populasi. Yang keempat yaitu ginanmorfi. Ginanmorfi adalah suatu keadaan atau keberagaman di mana jantan dan betina memiliki perbedaan baik secara morfologi ataupun sebagainya. Berikutnya yaitu beberapa hal atau kemungkinan yang dapat terjadi saat kita akan mendefinisikan suatu spesies. Kemungkinan yang pertama yaitu saat spesies atau individu memiliki kesamaan baik secara morfologi, secara tingkah laku maupun secara karakteristik. Individu tersebut juga tidak mengalami isolasi reproduksi, yang artinya bahwa individu tersebut bisa melakukan proses reproduksi atau perkawinan yang dapat menghasilkan keturunan. Bisa diasumsikan bahwa individu atau spesies ini merupakan spesies yang sejenis atau spesies yang sama. Kemungkinan yang kedua yaitu di mana individu atau spesies memiliki kesamaan, baik itu secara morfologi, tingkah laku, maupun karakteristik. Tetapi individu ini atau spesies ini mengalami proses isolasi produksi, sehingga bisa diartikan bahwa individu ini tidak bisa melakukan proses reproduksi atau tidak dapat melakukan proses perkawinan, sehingga individu ini tidak dapat menghasilkan keturunan. Inilah yang dinamakan dengan sibling atau kritik spesies. Kemungkinan ketiga yaitu di mana ada spesies atau individu memiliki kesamaan atau memiliki ketidaksamaan baik secara morfologi, karakter maupun tingkah laku, tetapi individu ini tidak mengalami isolasi reproduksi, sehingga dapat diartikan bahwa individu atau spesies ini bisa melakukan proses perkawinan yang mendapat menghasilkan keturunan. Inilah yang dinamakan sebagai variasi intrapopulasi. Kemungkinan yang keempat atau kemungkinan yang terakhir yaitu saat
spesies atau individu tidak memiliki kesamaan baik secara morfologi, anatomi, maupun tingkah laku. Individu ini juga tidak dapat mengalami proses reproduksi. Bisa dipastikan bahwa individu atau spesies ini merupakan jenis atau spesies yang berbeda. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang yang harus kita perhatikan saat kita menemukan atau akan mendefinisikan suatu spesies. Yang pertama yaitu lokasi ditemukannya spesies tersebut. Yang kedua, habitat atau tempat hidup spesies tersebut. Dan yang ketiga yaitu musim di mana saat spesies tersebut ditemukan. Apakah itu musim penghujan, musim kemarau, ataupun sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis variasi. Terdapat dua jenis variasi. Yang pertama, variasi non-genetik dan variasi genetik. Variasi genetik merupakan suatu variasi atau keberagaman makhluk hidup dalam satu spesies yang terjadi akibat pengaruh keturunan ataupun bawaan dari induknya. Sedangkan yang kedua yaitu variasi non-genetik yang terjadi tanpa adanya pengaruh keturunan ataupun pengaruh dari induknya. Yang pertama kita bahas dulu variasi non-genetik ya. Untuk variasi non-genetik terdapat beberapa jenis. Di antaranya yaitu variasi umur, yang berarti suatu individu atau hewan ataupun spesies ya mengalami perbedaan saat spesies tersebut dewasa ataupun spesies tersebut muda. Contohnya yaitu katak. Katak mengalami perbedaan atau mengalami variasi umur di mana saat berumur masih muda katak berbentuk cebong. Berbeda dengan saat dewasa bentuknya akan berbeda dengan katak dewasa. Variasi musim di mana hewan atau individu akan mengalami perubahan bentuk atau perbedaan bentuk saat perbedaan musim yang terjadi. Jenis variasi non-genetik yang kedua yaitu variasi ekologi. Variasi ekologi yaitu variasi yang disebabkan karena perbedaan habitat atau tempat hidup hewan tersebut. Misalkan burung yang hidup di pegunungan akan memiliki perbedaan baik itu karakter, morfologi ataupun sebagainya dengan burung yang hidup di pantai. Ini jelas akan berbeda karena mereka berbeda habitat. Inilah yang dinamakan sebagai variasi ekologi. Yang ketiga yaitu variasi sosial. Apa itu variasi sosial? Oke, variasi sosial itu yaitu di mana saat hewan memiliki keanekaragaman dalam satu spesies ya. Dalam satu spesies hewan memiliki keanekaragaman tersendiri. Misalkan pada rayap, pada lebah, mereka memiliki strata sosial sama seperti manusia. Yaitu ada misalkan lebah pekerja, lebah ratu, dan lebah jantan. Variasi non-genetik selanjutnya yaitu variasi yang disebabkan karena pengaruh parasit atau penyakit. Hewan yang memiliki parasit dalam tubuhnya atau penyakit dalam tubuhnya akan mengalami perbedaan, baik itu secara morfologi ataupun sebagainya dengan hewan yang tidak memiliki parasit dalam tubuhnya. Variasi yang selanjutnya yaitu variasi genetik. Apa sih variasi genetik itu? Variasi genetik merupakan suatu variasi atau keanekaragaman pada suatu spesies atau individu yang terjadi akibat adanya pengaruh keturunan atau genetik dari induknya. Variasi genetik sendiri diantaranya yaitu seksual dimorfis, di mana keadaan jantan dan betina berbeda baik itu secara morfologi maupun tingkah laku. Yang kedua yaitu variasi kontinu dan tidak kontinu. Variasi ini dapat terjadi, contohnya yaitu bila mana seorang ibu memiliki golongan darah A dan ayah B, tetapi anaknya memiliki golongan C. Untuk variasi genetik sendiri dapat kita temukan pada hewan yang ada di sekitar rumah kita sendiri.
Misalkan, seperti hewan berikut. Variasi genetik contohnya yaitu yang terjadi pada ayam. Ayam memiliki variasi genetik yaitu ayam jantan dan ayam betina berbeda, baik itu secara morfologi maupun yang lainnya. Ayam jantan akan memiliki tubuh atau bulu yang lebih menarik daripada bulu ayam betina. Hal ini terjadi karena ayam jantan dengan bulunya itu akan menarik betina saat proses reproduksi. Variasi genetik pada ayam ini dinamakan sebagai seksual dimorfisme, yaitu di mana terjadi perbedaan antara jantan dan betina walaupun itu dalam satu spesies. Contoh dari variasi genetik yang kedua yaitu terjadi pada hewan entok, di mana terjadi seksual dimorfisme. Entok jantan memiliki perbedaan morfologi dengan entok betina. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti mengenai variasi indera populasi itu sendiri? Ternyata variasi indera populasi itu sendiri dapat ditemukan di lingkungan sekitar, seperti pada ayam dan pada entok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.